Dan mohon maaf jamaah, bapak-bapak dan ibu kalau ada yang pertanyaannya tidak tersampaikan. Ini dari Ibu Lina Herlina, Kementerian Sosial. Kayaknya ini perkara berat ini Pak Ustadz. Subhanallah. Dia bilang, Ana baru saja disolimi oleh atasannya dia Pak Ustadz maksudnya, di kantor yang sangat merugikan buat kehidupan Ana. Ana yakin takdir Ana di tangan Allah, hanya sebagai manusia Ana merasa sakit hati dan Ana berusaha tabayun agar beliau menyadari kehilafannya. Namun bukan sadar, tetapi malah beliau bilang Ana zuzon, dan beliau tersinggung sampai berharap pahala baik Ana buat dia di akhirat kelak. Mendengar itu semua, Ana minta maaf atas kesalahan Ana. Namun beliau tidak mengucapkan memaafkan Ana. Setelah itu Ana bertobat, beristighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa Ana dan memohonkan ampunan buat atasan Ana dan didoakan agar dia diberi hidayah agar menyadari kesalahannya yang terlalu sering menzalimi anak buah sehingga anak buahnya banyak yang sakit hati dan mendoakan kejelekan untuk beliau. Anak beliau, Ana kasihan Ustaz. Apa yang ditanyakan ini Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Siap. Naam jamaah. Ya. Ahibati fillah. Terkadang kita merasa dizalimi. Namun bisa jadi kita yang telah menzalimi. Ana sering ngobrol sama istri Ana. Kadangkala ya namanya di sebuah organisasi di mana kita bersama, kadangkala kita merasa dia itu melakukan kesalahan. Bisa jadi enggak, dia enggak salah. Ana sampaikan kepada dia, dia itu atasan. Sehingga namanya atasan, dia itu yang memerintahkan. Ketika ada rapat ini itu ya, ketika dia putuskan maka anak buah harus mengikuti gitu. Seperti itu seharusnya. Maka ketika terjadi atasannya ketika ditegur, kan dia merasa atasannya yang dizalimin sekarang. Sehingga marah sang atasan dan tidak mau memaafkan yang bertanya tadi. Kalau urusannya sudah seperti ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masalahnya diselesaikan di dunia. Dicari penengah yang memutuskan siapa yang salah. Karena dua orang ini merasa benar dua-duanya. Di masa Nabi SAW, kadang-kala sahabat ada yang bertikai. Mereka datang kepada Nabi SAW, dan Nabi menyelesaikan. Didengarkan dari ini, didengarkan dari ini. Karena biasanya orang itu ya ingin bela diri sendiri. Tapi kalau ternyata memang atasannya yang salah, kalau benar, maka nanti nggak ada masalah dengan dia tidak mau memaafkan. Karena dia yang salah. Kalau benar dia yang salah. Oleh karena itu nanti akan ada pengadilan akhirat. Allah akan menegakkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah, pada hari itu akan ditampakkan segala sesuatu, tidak ada yang disembunyikan. Allah juga mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kita akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan. Nggak ada satupun orang yang dizalimi. Kalau itu perbuatan baik sebesar biji sawi atau perbuatan jahat sebesar biji sawi, kami akan datangkan semua. Dan cukup Allah yang akan menghisap. Sampai nanti pada hari kiamat, domba yang bertanduk, yang menanduk kawannya, yang tidak bertanduk, Allah akan tegakkan keadilan buat mereka. Jadi kalau memang ibu merasa terzalimi, maka orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan. Boleh. Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima.
Allah tuh nggak suka dengan ucapan-ucapan buruk, ungkapan-ungkapan buruk kecuali orang yang dizalimi. Dia boleh angkat tangan, meminta kepada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau dia benar dizalimi, ingat doanya orang yang dizalimi mustajab. Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman. Kan di antara tugasnya mengumpulkan zakat. Zakat itu diambil dulu. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, Iyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati engkau dengan harta-harta mulia mereka. Zakat itu dari 40 ekor kambing, 1 kambing. Hati-hati jangan diambil yang paling bagus. Ternyata itu keboliman gitu. Yang biasa-biasa aja. Yang standar yang diambil. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijabnya antara dia sama Allah SWT. Allah mengatakan la ansurannak walau ba'dahin. Aku akan tolong engkau. Walaupun ada waktu, mungkin ada jeda waktu yang menunggu. Jadi ana rasa kalau memang tadi dia menzalimi anak buahnya, ibu nggak apa-apa mendoakan agar Allah memberikan hukuman kepada dia, agar dia sadar. Tapi kalau mendoakan supaya dapat hidayah yang tadi ibu sampaikan, itu akan lebih baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menghadapi kondisi yang ada, kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap berusaha, tetap jaga protokol kesehatan, tapi tetap yakin bahwa penyakit itu kalau Allah takdirkan pindah sama kita, kita nggak tahu lewat mana dia akan pindah sama kita. Tapi ketika kita sakit pun, semoga kita nggak sakit semuanya, ketika kita sakit pun kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti di balik semua itu ada hikmah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator, ke Bapak Ilham. Jazakumullah khairan.